Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Pak B masih membahas seputar investasi emas dan tidak henti-hentinya Pak B sharing ya. Di tahun 2024 ini kita tahu bahwa harga emas sangat melonjak tinggi atau sangat mahal ya. Tapi sebelum Pak B lanjutkan, jangan lupa support dengan like, subscribe dan komen ya. Terutama subscribe-nya ya. Kalau akan melihat konten-konten Pak B, kunjungi di Ahmad UPD. Itu banyak sekali kontennya, dari ada investasi emas, cara investasi emas bagi pemula, ada juga tabung pot, hidroponik, tanaman perkebunan, ada tanaman cabai dan sebagainya. Jadi ini adalah ajang dari salah satu sharing Pak B di dunia di media sosial, terutama di YouTube. Gitu ya. Sekarang Pak B membahas tentang harga emas hari ini sangat tinggi. Bagaimana sikap kita, ya? Itu sikap itu kita lihat dari berbagai perspektif, begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita itu sudah menjadi pelaku atau sudah menjadi investor lah, investor itu kan bisa kecil, bisa besar, bisa itu bagaimana, apakah dijual atau dibiarkan? Nanti kalau dibiarkan tiba-tiba turun gitu ya, itu bagi yang sudah punya. Itu pertanyaannya. Kalau bagi yang belum punya, apakah saat ini bisa untuk investasi, apakah masih cuan gitu ya, apakah masih bisa imbal hasilnya masih tinggi atau harga emasnya masih akan tinggi lagi? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga itu adalah ini situasi ini akan bertahan lama atau tidak? Saatnya beli atau saatnya jual? Gitu ya. Kalau yang orang-orang yang trading, saatnya beli atau saatnya jual. Oke, kita bahas satu persatu. Bagi yang sudah menjadi pelaku atau investor, menurut Pak B adalah apakah tujuannya sudah tercapai? Jadi jangan-jangan kita hanya karena ada isu yang santer di media, terus tujuan kita sudah tercapai atau belum? Kalau sudah tercapai, itu adalah saatnya kita mengkonversikan menjadi tujuan tersebut. Misal mau beli tanah, atau mau renovasi rumah, atau mau beli motor, atau apapun tujuannya, itu saat ini adalah cocok untuk di buybackkan atau dikonversikan menjadi hal yang lain. Tapi kalau tujuannya belum tercapai, walaupun harganya tinggi, itu sebaiknya atau seyogianya tahan dulu sampai tujuannya tercapai. Misal Bapak Ibu, misal kita baru punya 50 gram, padahal tujuan kita adalah 70 gram, katakanlah begitu. Terus kita buyback, kita jual karena tinggi. Itu kalau untuk beli lagi juga harganya sudah mahal, sehingga ke tujuannya itu belum tercapai, sehingga itu perlu di cap dulu, perlu ditahan dulu. Yang kedua, bagi yang baru akan, kalau mau baru akan Pak B sarankan ya mulai saja. Kalau uangnya sedikit, berarti kalau harganya tinggi kan dapat sedikit gitu ya. Jangan sampai belum mulai investasi sudah berpikir yang rumit sekali ya, nanti kita tunggu dulu sampai turun. Pertanyaannya, kalau turun naik, apakah itu jadi investasi? Kan enggak, gitu ya, kan enggak jadi malahan. Satu saat karena 1,3, tunggu sampai 1 juta. Kalau itu terjadi, apakah uangnya masih? Nah, pertanyaan begitu. Kalau nanti naik, bahkan naik jadi 1,4, 1,5, tambah lagi, Anda tidak akan take action. Jadi berapapun harga hari ini, mulai saja. Kalau mereka itu kan biar dengan harga yang sedikit atau kecil ya, dengan jumlah yang kecil. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat semuanya, jangan menggunakan uang hutang untuk investasi, karena hutangnya tiap saat teratur mengangsur begitu, hasil investasinya itu belum tentu, karena investasi itu bisa untung juga bisa rugi. Apalagi kalau ini dalam jangka pendek gitu ya, Mas itu kan cocoknya untuk jangka panjang. Nah,
nanti pada saat menjualnya juga tadi itu berarti saya sudah mulai saja. Nanti kan akan menikmati. Pak B itu sudah dulu juga menikmati. Jadi mulai saja. Nggak tahu tadinya itu, terus begitu beli tanya-tanya, oh seperti ini, terus belajar, oh seperti ini lagi. Karena kan macam-macam ya. Ada yang sifatnya lump sum, ada yang dollar average, ada yang fixed cost ya, fixed cost ratio begitu ya. Ada yang menabung seberapapun kita kan seperti itu. Itu macam-macam seperti itu. Sehingga kalau tujuannya sudah selesai, tujuan sudah tercapai, terus kita ingin membuybackkan atau untuk mengkonvertkan menjadi instrumen investasi yang lain, yo, itu hak Anda, monggo silahkan. Yang ketiga, bagi yang mungkin jual beli ya, jual beli kan prinsipnya kan beli di harga murah, jual di harga yang tinggi. Nah dulu belinya berapa? Kalau jual beli kan belinya berapa? Apa sudah berapa margin keuntungan atau belum? Kalau sudah ya jual, nanti beli lagi, jual beli lagi, kan seperti itu. Karena ada jual, karena jual beli. Sehingga emas ini dengan harga berapapun kita tetap santai gitu ya. Masih santai itu jangan tetap tenang gitu ya, stay kalem ya, tetap tenang. Jadi ya tadi itu bagi belum tercapai, oh tenang saja, enggak lah, besok belum tercapai. Kalaupun nanti dijual, mungkin tujuannya malah kabur itu ya, uangnya kadung sudah dipakai untuk yang lain, ternyata tujuan yang diimpi-impikan itu tidak tercapai. Begitu. Dan ini emas ini sifatnya adalah jangka panjang Bapak Ibu ya, sekali lagi jangka panjang. Kalau cuman setahun itu cocok untuk yang nomor 3 tadi, yaitu untuk trading karena fluktuatif ya. Kalau yang nomor 1 sudah pelaku, sudah lama, sudah makam asam garam ya, sudah pernah turun drastis, naik drastis, stabil, itu kan sudah punya pola. Nah, hidup itu berpola. Pola itu kita bisa, bahasanya adalah niteni. Nah, kalau begini, kekayaan begini, nanti akan terjadi seperti ini. Begitu Bapak Ibu, begitu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, sedikit-sedikit nabung emas sedikit-sedikit. Itu bisa menggunakan fisik, bisa menggunakan digital. Yang jelas, yang paling penting adalah take action. Sehingga nanti dalam prosesnya kita akan tahu, kita akan belajar, kita akan memahami, kita akan mengalami apapun gejolak di proses investasi tersebut. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.